Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan kisi-kisi sejarah Indonesia ya untuk persiapan ujian sekolah. Nah, yang pertama ini adalah definisi sejarah. Secara etimologi atau asal kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab syajarotun, artinya pohon kayu. Nah, di sini bisa dikatakan sebuah perkembangan seorang manusia ya yang bisa kita lihat gitu, yang dianalogikan sebagai silsilah kehidupan. Nah, dalam bahasa Inggris sejarah disebutnya history, dalam bahasa Jerman disebutnya Geschichte, bahasa Belanda pun Geschiedenis dan Yunani Historia. Selanjutnya, untuk konsep diakronik atau kronologi dalam sejarah. Nah, jadi dalam sejarah itu diakronik berasal dari artinya itu melampaui waktu dan kronologi itu artinya ilmu tentang waktu. Nah, kedua hal ini digunakan dalam sejarah ya, artinya sejarah itu memanjang dalam waktu dan terjadi peristiwa secara berurutan ya gitu. Nanti dari kronologi tadi pun dibuat periodisasi. Nah, atau klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan-tahapan dan pembabakan waktu tertentu. Misalnya apa sih contoh dari peristiwa secara diakronik? Nah, kita bisa ambil contoh itu misalnya perkembangan Syarikat Islam di kota Solo pada kurun waktu tahun 1911 sampai 1920. Nah, itu contohnya ya. Kita lihat lagi. Nah, ini adalah secara sederhana ya pembagian tabel antara konsep sinkronik dan diakronik. Nah, untuk sinkronik sendiri meluas dimensi ruang, diakronik pun memanjang dalam dimensi waktu. Sinkronik terstruktur, diakronik itu terus bergerak atau hubungan kausalitas atau sebab akibat. Nah, kita bisa dilihat di sini untuk diakronik ini paling sering digunakan untuk ilmu sejarah, sedangkan sinkronik pun di ilmu-ilmu sosial lainnya. Contoh-contohnya pun bisa kita lihat ya, kalau diakronik itu menekankan uh, urutan kronologinya salah satunya gitu, ada kurun waktu tertentu dengan sebuah tema yang spesifik. Misalnya tadi nih pertempuran Ambarawa berarti tentang pertempuran aja. Tapi kalau sinkronik dalam sejarah, suasana di kota Jakarta pada saat G30S PKI gitu, pasca kejadian seperti apa tuh kondisi masyarakat pada waktu itu, kondisi ekonominya gitu. Jadi banyak sisi yang bisa dibahas seperti itu. Jadi sekali kalau secara diakronik itu kata kuncinya adalah kita perhatikan kurun waktu tertentunya gitu. Kurun waktu tertentu dan ada sebuah tema yang spesifik gitu. Kurun waktu tertentu, tema yang spesifik dan juga ada urutan terjadi peristiwanya ya. Seperti tadi perkembangan syarikat Islam di kota Solo, lalu terjadi perang Aceh misalnya, lalu juga apa keadaan ekonomi pada kurun waktu tertentu misalnya. Nah, selanjutnya dalam sejarah ini ada konsep ruang, waktu, dan manusia. Di sini ruang sebagai dimensi spasial atau tempat terjadi, waktu itu adalah dimensi temporalnya ya, ada spasial, temporal, dan juga manusia sebagai pelaku atau subjek sejarah dan juga objek sebagai penulis sejarah. Jadi ketiga hal ini pasti diperlukan dalam sejarah. Ada ruang, waktu, dan juga manusia. Misalnya itu contoh konsep ruang dan waktu dalam sejarah itu yang gampang peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur. Misalnya itu ada ruangnya, ada waktunya dan juga ada orang-orang yang di situ kan ada peristiwa pembacaan proklamasi. Nah, next. Nah, untuk perubahan dan keberlanjutan, nah ini salah satu konsep waktu juga dalam sejarah ya. Di sini kita lihat perubahan itu keadaan yang berubah dapat diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal. Jadi ada faktor dari dalam maupun dari luar. Misalnya kalau dari dalam itu uh, peristiwa apa? Misalnya kalau masyarakat di internal itu dari masyarakatnya, eksternalnya itu misalnya dari sebab-sebab luar, misalnya bencana alam nih. Nah, contoh ini perpindahan ibu kota Mataram kuno akibat erupsi Gunung Merapi misalnya. Lalu nanti ada revolusi industri yang mengubah cara produksi barang. Jadi ada penemuan-penemuan alat. Nah, kehidupan orang pun berubah. Sama seperti saat ini ya, gara-gara pandemi, kehidupan kita pun juga berubah. Lalu keberlanjutan, di sini adalah rangkaian peristiwa dari masa lalu, masa kini, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan. Contoh itu perkembangan kota,
ya. Sebelumnya misalnya pada masa Presiden Soekarno seperti apa wajah Jakarta, di masa Presiden Soeharto bagaimana, hingga masa reformasi dan hari ini. Nah, contoh seperti itu. Itu paling gampang kalau lihat perkembangan kota itu dia konsep keberlanjutan. Nah, perubahan sendiri pun ada dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya sendiri misalnya eh, misalnya kalau dampak negatif itu ketika terjadi perang, tentunya mengakibatkan perubahan besar di dunia. Kalau dampak positif lainnya, misalnya terjadinya ketika Jepang menyerah kepada sekutu pun Indonesia muncul sebagai salah satu negara merdeka, misalnya. Itu dampak positif dari perubahan. Contoh lainnya adalah tadi ya revolusi industri tadi ya, yang mengubah cara memproduksi barang ya, misal dulu menggunakan tangan, kemudian beralih menjadi manufaktur atau mesin seperti itu. Nah, kita selanjutnya. Nah, ini adalah jalur persebaran jalur masuknya ini nenek moyang bangsa Indonesia ya. Ada Proto Melayu dan Deutero Melayu. Proto Melayu dia melalui dua jalur, ada jalur barat dan jalur timur. Jalur baratnya pun kalau kita bisa lihat ya, kalau Proto Melayu itu yang garis merah. Dia dari eh, Cina Daratan ya, Cina Selatan. Dia terus menyeberang melewati semenanjung Malaya masuk ke Sumatera dan terus gitu ke berbagai daerah. Kalau jalur timurnya dia melalui Filipina dan masuk ke Sulawesi dan tersebar selanjutnya. Kalau Deutero Melayu dia hanya melalui satu jalur aja, jalur barat, yaitu dari Cina Selatan ya, melewati Thailand, Semenanjung Melayu atau Semenanjung Malaya masuk ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, pokoknya itu sepanjang daerah-daerah pantai. Gampangnya seperti itu. Kalau Deutero hanya satu jalur aja. Gitu. Kita bisa lihat ya dari Asia Selatan, Thailand, nanti lewati Semenanjung Malaya masuk ke Indonesia. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kehidupan praksara ya, ada ciri-ciri kebudayaan juga dan peninggalan-peninggalan mereka. Nah, untuk ciri-ciri kebudayaan masa praksara ya, kebanyakan yang bisa kita lihat sampai hari ini itu diantaranya adalah kebudayaan dari masa Megalitikum. Ada menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, dan punden berundak. Nah, di sini ketika kita melihat hal ini ada sisi religiusnya gitu, di mana mereka mempercayai dan menghormati roh leluhur seperti itu. Nah, dan tentunya dalam pembangunan megalitikum tadi pun selain ada aspek religius tadi kan juga dibutuhkan gotong royong seperti itu. Artinya mereka tidak bisa membuat sendiri gitu. Tapi untuk misalnya kayak menhir, dolmen, dan waruga ini sarkofagus tuh mereka aspek religius yang lebih kita lihat secara gampangnya gitu. Nah, untuk kehidupan masyarakat pun juga mereka menggunakan konsep primus inter pares. Artinya dalam memilih pemimpin itu mereka memilih seseorang yang mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain. Nah, nanti konsep primus inter pares tadi berubah ketika masuknya Hindu Buddha ya, dengan konsep dewa raja. Raja adalah titisan dewa. Raja itu punya kekuasaan sangat besar, bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu ya, jadi ciri-ciri mereka itu mereka sudah dari hidup sangat sederhana, dari nomaden hingga menetap sedenter. Nah, next. Ini adalah tentang teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Jadi ada kurang lebih ada sekitar 5 teori ya. Pertama teori Sudra. Sudra ini adalah golongan masyarakat jelata. Yang kedua Waisya, pedagang. Yang ketiga itu Satria, prajurit, bangsawan. Yang keempat itu Brahmana. Dan yang kelima ini adalah arus balik. Arus balik ini adalah orang-orang kita yang datang ke India, belajar, kemudian pulang dan menyebarkan kembali ajaran agama tersebut, gitu. Jadi kita yang proaktif lah di sini dikatakan. Nah, untuk arus balik tadi pun kita bisa lihat kelebihan itu bahwa kita mencontoh kebudayaan ya, ini Hindu Buddha pun langsung dari India dengan cara datang dan belajar di sana. Nah, namun ada juga kelemahan dalam teori ini ya, arti diantaranya pribumi kita pun masih bersifat pasif dalam penyerapan kebudayaan. Artinya meskipun datang belajar pun nggak serta merta langsung bisa menyerap banyak hal seperti itu.
Selanjutnya itu ya. Jadi teori yang lebih populer itu ada antara arus balik maupun teori sudra. Karena sudra tuh sorry. Teori arus balik dan teori Waisya, pedagang. Itu dua teori yang cukup populer yang masih eh, punya banyak kekuatan dibandingkan kelemahannya. Kalau Waisya tersebut kan karena hubungan dagang itu adalah hubungan pertama kali gitu antara Nusantara dengan India gitu. Sedangkan kalau arus balik tadi ya mungkin melalui hubungan perdagangan tadi lah orang-orang bisa pergi ke sana ke India belajar dan kembali lagi. Nah, selanjutnya adalah tentang salah satu semboyan terkenal ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Nah, ini simbol yang kita gunakan di negara kita ya berbeda-beda itu satu dan tidak ada pengabdian yang mendua. Nah, kita bisa lihat pada masa itu di Majapahit itu sangat multikultural ya. Tidak hanya orang agama Hindu tapi juga ada orang-orang beragama Islam juga di sana gitu. Jadi meskipun berbeda-beda tapi semua tetap pada pengabdian yang sama seperti itu. Jadi bisa dikatakan seperti Indonesia saat ini ya, wilayah yang luas dengan penduduk yang heterogen, beragam suku, beragam bahasa gitu. Itu filosofi dari Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Selain itu juga ada itu juga sebagai bukti toleransi ya yang dibuktikan dengan penemuan arkeologis penemuan makam muslim ya dengan ukiran Surya Majapahit di desa Tralaya di Trowulan yang nggak jauh dari pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Nah itu juga menandakan toleransi lah seperti itu. Selanjutnya, nah untuk Islamisasi ya, jadi setelah masuknya agama Hindu-Buddha kita masuk nanti pengaruh Islam. Islam sendiri pun banyak pengaruh salurannya atau cara Islamisasinya. Di antaranya ada perdagangan, ya kalau itu yang paling kanan bawah. Nanti juga ada lagi pendidikan, ya pendirian pesantren dan juga ada lagi satu tasawuf. Tasawuf itu adalah kesamaan ajaran sufi yang dianut Syekh Siti Jenar. Jadi nanti muncul tarekat-tarekat di Indonesia gitu menjadi jaringan penyebaran agama Islam. Jadi penyebaran itu ada pernikahan, tasawuf, pendidikan, perdagangan, dan kesenian. Nanti itu juga ada kelompok-kelompok penyebar agama atau mubalik gitu. Di Pulau Jawa lebih dikenal namanya Wali Songo. Nah, next. Nah, ini salah satu tradisi ya, tradisi dari peninggalan Kesultanan Mataram Islam ya. Apa? Tradisi sekaten ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke kerajaan Mataram Islam itu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa itu adalah kerajaan Demak. Nah, salah satu peninggalan kerajaan Demak itu nanti meninggalkan masjid ya, Masjid Agung Demak yang masih bisa kita lihat sampai hari ini dengan sebuah ciri khas itu adalah ada sebuah namanya Soko Tatal ya, sebuah tiang yang diikat ya secara khusus yang kalau menurut legenda itu diciptakan oleh Wali Songo gitu ketika Sunan Kalijaga kalau nggak salah gitu. Jadi arsitekturnya pun juga terpengaruh Hindu Buddha. Jadi ketika para mubalik atau Wali Songo itu berdakwah pun mereka tidak mengesampingkan kebudayaan Hindu Buddha dan kepercayaan lokal yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, ini salah satunya ini nanti tradisi sekaten ya. Jadi sekaten ini bisa dikatakan sarana apa ya berasal dari kata suku dan ati ya arti senang hati. Jadi pada waktu itu perayaan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan itu sih memadukan antara seni dan dakwah. Jadi ketika orang-orang berkumpul ya ada ceramah-ceramah agamanya juga pada waktu itu dan itu sudah dilakukan sejak abad ke-16 ya setahun sekali di bulan Maulid ya atau bulan ketiga dalam perhitungan kalender Jawa. Nah, di sini sekaten sendiri pun sampai hari ini masih dijalankan. Pertama, itu adalah warisan budaya. Gitu. Di situ kita bisa mempelajari tentang budaya, gamelan dan nilai-nilai leluhur. Gitu. Nah,
Selain itu sekaten juga jadi ajang sosialisasi para warga gitu, bisa berkumpul, mereka silaturahmi lah gitu. Ya, sebagai interaksi sosial. Jadi di situ semua orang berkumpul, mau miskin, mau kaya, pekerjaan apapun bisa berkumpul di situ masyarakat untuk menyambut sekaten gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu sarana untuk penyebaran dan perkenalkan ajaran agama Islam waktu itu, karena sekali lagi penyebaran agama Islam itu tidak apa tidak menghapuskan kepercayaan Hindu Buddha dan juga kepercayaan lokal gitu. Nah, jadi kata yang tadi diadakan setiap bulan Maulid pada penanggalan Jawa, jadi bertepatan dengan hari raya Maulid Nabi Muhammad gitu. Jadi ada akulturasi budayanya lah, bisa kita katakan seperti itu. Nah, itu kan misalnya artikel lebih lengkapnya tentang gerbek Maulid ya. Next. Ya, ini ada gerbek Maulid dan juga sekaten ini. Ya, ada asal usulnya itu adalah Raden Patah yang membangun Masjid Demak atas dukungan Wali Songo. Itu dari segi historisnya gitu. Kita bisa lihat, kita bisa tarik bahwa tradisi ini pun tidak lepas dari agama Hindu Buddha dan juga kepercayaan lokal gitu. Jadi bagaimana caranya supaya agama Islam itu dapat diterima dengan baik di masyarakat. Oke, itu infografisnya bisa kalian simak. Nah, ini tadi ya Masjid Agung Demak yang saya sampaikan tadi ya, sebuah bangunan masjidnya tadi dengan 4 tiang, salah satu itu soko tatal. Ya, yang unik itu tiangnya itu adalah dari bilah-bilah kayu yang diikat secara khusus gitu. Nah, ini kita lihat bagian dalam arsitekturnya nih. Ya, ada perpaduan antara Hindu, Buddha dan juga Islam. Nah, selanjutnya adalah tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, kita mengetahui pada waktu itu di Konstantinopel itu diambil alih oleh Kesultanan Turki di bawah Muhammad Al-Fatih. Akibatnya, para pedagang Eropa pun kehilangan tempat berdagang mereka, sehingga mereka memutuskan untuk mencari tempat lain, bahkan sumber dari perdagangan rempah-rempah, karena waktu itu rempah-rempah itu komoditas primadona ya, sangat dicari dan harganya mahal gitu. Jadi mereka tuh datangnya tuh motif utama tuh mencari rempah-rempah awalnya apa, karena nggak bisa dagang pengen nyari sumber, mereka nyari rempah-rempah awalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti berkembang menjadi konsep 3G ya, gold, glory, dan gospel seperti itu. Tambah lagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi perkapalan dan navigasi pun berkembang pesat pada waktu itu. Nah, ini adalah peta dari kedatangan bangsa Eropa. Yang paling terkenal di antara itu bangsa Belanda ya. Belanda itu berhasil sampai ke Banten gitu, Pulau Jawa. Ketika pertama kali datang di Banten ya, dari situ nanti mengilhami munculnya VOC nanti, Persekutuan Dagang Hindia Belanda. Nah, itu ada dari Inggris, Spanyol, Portugis gitu ya. Jadi bangsa Belanda itu datang ke Banten. Kita bisa lihat petanya. Nah, selanjutnya dalam kolonialisme tersebut pun banyak perlawanan-perlawanan rakyat ya gitu. Di antaranya perlawanan rakyat Bali yang dikenal namanya Perang Puputan Bali. Nah, ini ada sebuah artikel yang menjelaskan Puputan itu ada beberapa peristiwa ya, beberapa kali terjadi ya. Ada Puputan Margarana, Puputan Kerajaan Buleleng. Nah, itu bisa kalian baca lebih lanjut lagi. Nah, apa sih makna dari Puputan? Puputan ini adalah bisa dikatakan semangat perang sampai tetes darah penghabisan. Semua orang bisa berperang, itu perang gitu. Memang dalam adat itu kalau tidak mau berperang atau tidak ingin terlibat, mereka bisa menyingkir atau pindah sejauh mungkin. Tapi kebanyakan masyarakat itu tidak mau. Mereka tetap melakukan puputan ya, meskipun tahu jumlah musuh bahkan senjata musuh itu jauh lebih kuat daripada mereka. Nah, ini sebuah semangat bagus ya, dimana semangat untuk mempertahankan wilayah yang bisa kita aplikasikan, semangat mempertahankan NKRI sampai titik darah penghabisan. Kita bisa melihat sikap tidak menyerah, sikap bertanggung jawab, dan sikap melindungi gitu. Kita bisa lihat dari Puputan tuh suatu hal yang bagus banget yang bisa kita tiru ya, nilai-nilai positifnya, semangat juangnya itu loh yang bisa kita ambil. Nah, ini selanjutnya, nah ini adalah strategi perjuangan sebelum abad 20 dan setelah abad ke-20. Kita bisa lihat perbedaannya. Abad 20 bersifat kedaerahan, artinya lokal. Ya, yang kedua bersifat
nasional. Lalu ada menggunakan secara fisik, kemudian menggunakan organisasi modern. Kita bisa perbandingannya tuh. Ya, ada orientasi perubahan. Bisa dikatakan lebih terorganisir lah ya setelah abad ke-20 perjuangan-perjuangan yang tersebut yang terjadi. Nah, untuk senjatanya pun menggunakan media sebelum abad 20 itu mereka menggunakan senjata. Kalau sesudah abad 20 menggunakan organisasi sosial, tulisan di media massa gitu. Partai-partai ya gitu. Seperti itu, organisasi-organisasi lah gitu gampangnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, nanti itu juga awal setelah abad 20 tadi ya, nanti munculnya kesadaran nasional yang dimulai dari pendidikan. Nah, itu berawal dari salah satunya itu dari politik etis. Nah, ini Van de Venter yang jadi ketika itu politik etis itu bergulir. Kenapa bergulir? Karena situasi pada waktu itu rakyat Indonesia menderita akibat tanam paksa. Akibatnya banyak protes di kalangan Belanda sendiri pun untuk menghapus sistem tanam paksa. Nah, Van de Venter ini mengusulkan politik etis, tiga hal, trias politika, trias politik etis lah gitu. Ada irigasi, emigrasi, dan edukasi. Nah, edukasi ini nanti sebagai cikal bakal nanti pergerakan nasional nanti, kesadaran nasional nanti. Nah, itu yang terjadi. Nah, apa sih dampak positifnya dari eh, kolonialisme ya? Salah satu ini pendidikan, dan yang kedua adalah salah satunya pembangunan jalan raya pos, atau mungkin kita kenal sekarang jalur pantura. Jalur pos atau jalur pantura sekarang ini tuh sangat memudahkan transportasi ya gitu. Untuk penyebaran berita, produk perekonomian gitu. Sampai sekarang pun jalur pantura pun jadi jalur penting gitu untuk transportasi dan juga ekonomi gitu. Jadi bisa katakan tuh berkurang waktu tempuh antar daerah di Indonesia karena pembangunan jalan di darat oleh pemerintah kolonial. Meskipun pembangunannya pun menggunakan tenaga rakyat juga sih gitu. Tapi itu salah satu sisi positifnya lah gitu. Kita jadi memudahkan untuk transportasinya. Karena dulu sebelum ada jalan pun jalanan tanah ya, kalau hujan tuh bisa sangat licin, becek, bahkan penuh lubang gitu. Ketika sudah ada jalan pun lebih mudah kalau melewat. Nah, itu dampak-dampak lainnya ya, dampak-dampak positifnya. Kalau negatif kita sudah tahu, penderitaan ya, kesengsaraan. Nah, selain itu apa sih ada dua faktor ya, faktor intern dan faktor ekstern eh, yang memunculkan pergerakan nasional. Kalau intern tadi itu adalah penderitaan rakyat ya. Yang kedua lahirnya golongan terpelajar akibat politik etis yang tadi. Karena mereka terdidik, mereka tercerahkan gitu. Dan yang kelima itu kenangan kejayaan masa lampau. Kita bisa tahu Sriwijaya, Majapahit itu memiliki wilayah yang sangat luas gitu. Wilayah dan negara yang sangat disegani. Dan Indonesia pun ingin seperti itu. Gitu. Nah, kemudian ada lagi di Jepang ya. Nah, setelah Belanda kita dikuasai oleh Jepang ya. Nah, Jepang juga pun ada dampak positif dan negatifnya gitu. Dampak positifnya diantaranya pembentukan tentara peta, Heiho ya, lembaga persiapan kemerdekaan, dan juga banyak tokoh-tokoh nasional terlibat dalam pemerintahan Jepang gitu. Mereka terlibat dalam Chuo Sangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat seperti itu. Nah, kalau negatifnya ya Romusa ya, pengambilan hasil padi secara paksa ya. Jadi semua beras, biji jarak atau hal potensial itu dikumpulkan sama Jepang untuk kepentingan perang. Kalau yang negatifnya seperti itu. Nah, lalu juga ada perlawanan-perlawanan dari rakyat ya, ya dari Sultan Hasanuddin, terus dari ada Patimura, ada Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, pokoknya banyak gitu. Itu pada masa kolonial. Kan di masa Jepang pun juga ada ya pemberontakan peta di Blitar gitu yang dipimpin oleh Supriyadi misalnya. Lalu ada
Tengku Zainal Mustafa tuh yang di Singaparna yang mereka menolak Sekire gitu atau penghormatan kepada matahari karena dianggap musyrik bagi mereka. Nah, selanjutnya setelah kita dikuasai dijajah Jepang, kita masuk ke fase kemerdekaan. Nah, ini kita bisa lihat proklamasi. Proklamasi itu adalah sebuah pernyataan bahwa kita sebagai negara merdeka bebas dan berdaulat dari penjajahan. Nah, jadi setelah kita proklamasi pun tidak berhenti dari situ gitu. Kemudian kita melaksanakan rapat PPKI untuk memilih presiden, wakil, ya, pembentukan provinsi, pembentukan kementerian, dan setelah itu pemerintah pun mengeluarkan beberapa maklumat. Nah, ini ada maklumat nomor X tanggal 16 Oktober 1945 itu untuk pembentukan KNIP. Nah, kalau tanggal 3 November ini pembentukan partai politik untuk aspirasi rakyat. 14 November ini untuk pembentukan kabinet parlementer. Nah, jadi segi pemerintahan itu sangat diperlukan pada waktu itu. Nah, satu lagi dalam proklamasi sendiri pun perumusnya ada 3 orang ternyata ya. Ada Soekarno, Hatta, dan satu lagi adalah Ahmad Subarjo. Jadi mereka bertiga ini berusaha menyusun ya draft proklamasi yang kita lihat seperti sekarang ini gitu. Dan nama Subarjo pun juga punya tokoh peran penting ya ketika peristiwa Rengas Dengklok pun mereka meyakinkan gitu kepada para pemuda kalau proklamasi itu akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus. Seperti itu. Itu Ahmad Subarjo. Nah, setelah kita proklamasi ya, setelah kita berusaha menata pemerintah, nah ini tokoh-tokohnya nih tadi nih. Ya, yang paling kanan bawah tuh Ahmad Subarjo seperti itu wajahnya. Ada kayak Wahid Hasim, Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, Muhammad Yamin, Hatta, Maramis, dan Abi Kusno. Ini adalah panitia 9 ya. Mereka itu adalah perumus Piagam Jakarta nanti. Gitu. Nah, ini. Nah, setelah itu kita akan masuk di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Gitu, kita melakukan perundingan di antara perundingan Linggarjati ya. Nah, Linggarjati. Sebenarnya kalau kita perhatikan baik dari Linggarjati, Renville, Rumroyen, bahkan KMB itu banyak isi perjanjian yang merugikan negara Indonesia. Tapi kenapa diambil? Jawabannya bisa dikatakan secara sederhananya tuh karena perjanjian ini mengakui secara de facto wilayah RI meskipun sebagian kecil. Kita bisa lihat di Linggarjati itu hanya Jawa, Sumatera, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Iran pun nggak diakui. Tapi itu yang dikejar Indonesia. Bagaimana pengakuan secara de facto, ya? Nah itu yang dikejar. Kenapa akhirnya mau nggak mau tetap setuju. Nah, dan ketika kita perundingan pun juga menghadapi ancaman disintegrasi ya. Di antara itu nanti ada pemberontakan PKI gitu, ada PKI, ada Andi Aziz ya, ada RMS Republik Maluku Selatan, ada Westerling. Ini Linggarjati. Setelah Linggarjati pun nanti kita diserang juga oleh Belanda ya gitu. Dalam agresi militer pertama, di Renville pun kena agresi militer kedua gitu. Nah, ini isi-isi perjanjiannya. Nah, bisa kita baca lebih lanjut lagi di Kompas nih, ada nih ya tentang secara tematik urutan-urutan perjuangan diplomatik maupun perjuangan fisik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada waktu itu. Nah ini tadi ketika ini pasca perundingan Renville ya, muncul gerakan separatis di PKI Madiun. Gitu. Kita menghadapi rongrongan dari PKI dan orang-orang komunis. Gitu. Pemerintah Indonesia pun memutuskan untuk menindak ya para pemberontak ini gitu, karena mereka menjadi subversif ya, ingin mendirikan negara sendiri, negara Soviet Indonesia waktu itu. Nah, dan ketika kita memerangi komunis itu konteksnya bisa dikatakan tuh pada perang dingin ya. Nah, ketika kita memerangi komunis ya, Amerika Serikat tuh melihat negara kita itu berkomitmen gitu dalam memerangi komunis, sehingga
dalam agresi militer nanti itu Amerika tuh mau menekan Belanda gitu, menekan Belanda secara ekonomi dan juga menjadi penengah dalam KTN ya, Komisi Tiga Negara di perundingan Renville nanti gitu. Nah, selanjutnya ini ada DITI ya, Darul Islam. Nah, kita bisa lihat ada Kartosuwiryo, ada Westerling ya, untuk mempertahankan negara Pasundan dan menganggap diri sebagai ratu adil. Itu ada artikel yang bisa kalian baca lebih lanjut. Nah, ini Dr. Smokil ya, RMS. Nah, itu kita bisa lihat itu mereka tokoh-tokoh yang justru melakukan separatisme gitu. Ya, ini Dr. Smokil tuh yang lagi duduk ya, yang di tengah-tengah frame, yang lagi bersandar. Kalau ini Westerling ya, Kartosuwiryo. Nah, kita bisa lihat ini mereka. Ada Andi Aziz. Nah, Andi Aziz sendiri pun latar belakangnya itu dia menolak masuknya APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Jadi Andi Aziz beranggapan pasukan dan laskar itu bisa untuk menjaga Makassar gitu. Seperti itu. Jadi mereka menolak masuknya tentara APRIS yang dari unsur TNI yang datang ke Sulawesi. Lanjut. Nah, setelah itu kita juga mengenal nanti ada masa demokrasi liberal. Liberal itu dari tahun 1950 sampai 1959 ya, ada sekitar 7 kali gonta-ganti kabinet lah. Natsir, Sukiman, Ali 1, Wilopo, Burhanuddin, Ali 2 dan juga Juanda. Itu urutannya. Nah, masing-masing kabinet itu juga ada program kerja dan beberapa cukup berhasil ya. Di antaranya itu pemilu 1955 yang dilaksanakan oleh kabinet Burhanuddin Harahap gitu. Nah, pemilu itu untuk apa? Untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Nah, ini untuk memilih anggota DPR dan konstituante pemilu 1955 yang dikatakan pemilu yang pertama dan paling jujur serta adil. Ya, arti tidak ada unsur kecurangan, tidak ada manipulasi lah, bisa dikatakan itu menurut peneliti. Memilih anggota DPR dan konstituante jadi 2 kali mereka, bulan September dan Desember. Sorry. Gitu. Nah, ini kebijakan politik di masa demokrasi terpimpin ya. Yang ada juga yang jadi menyimpang ya. Di antara itu ada Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup ya. Presiden Soekarno membubarkan DPR gitu menjadi DPR GR. Jadi kalau secara undang-undang itu kan tidak boleh, harus dipilih melalui pemilu. Sedangkan di sini Presiden Soekarno itu pun membubarkan mereka tanpa melalui mekanisme konstitusi. Seperti itu. Terus kalau kita perhatikan kalau demokrasi terpimpin ini ciri utama itu adalah pemusatan kekuasaan di tangan seorang eksekutif, yaitu Presiden Soekarno sendiri gitu. Jadi bisa dibilang tuh figur Soekarno tuh figur yang seperti negara lah gitu. Semuanya tuh hampir semuanya tuh diatur gitu. Nah, selanjutnya itu ya. Jadi nanti tuh ketika semua tuh terpusat pada Presiden Soekarno tuh kadang jadi ada potensi penyelewengan kekuasaan. Nah, next ini kita masuk ke masa harusnya udah baru ya, tapi di sini reformasi ya. Kita bahas reformasi dulu. Nah, jadi nah ini, sorry, bentar. Nah, ini kronologi peristiwa reformasi ya, demonstrasi hingga berbuntut mundur Presiden Soeharto. Nah, di sini sebelumnya Orde Baru ini
memiliki sebuah peran yang semakin kuat gitu di masyarakat, pengendali dan pengatur segala macam kebijakan di masyarakat. Di antara itu misalnya di bidang ekonomi tadi, kita pinjaman luar negeri, terus bagaimana memenuhi kebutuhan sandang pangan rakyat gitu. Artinya itu kestabilan harga itu sangat dijaga ya. Kemudian juga apa dibantu oleh para ekonom lulusan Amerika dari Universitas Berkeley gitu. Jadi itu dari hal tersebut tuh negara tuh peran ekonomi itu semakin kuat. Kemudian juga di peran sosial budayanya juga ya, dengan dan politik khususnya dengan Partai Golkar gitu. Nah, kurang lebih 32 tahun pemerintahan itulah banyak ada saja penyimpangan ya yang terjadi dan masyarakat nggak puas, dan hal ini diwakili oleh elemen mahasiswa gitu. Mereka menilai terlalu banyak KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme di pemerintahan Orde Baru sehingga menuntut untuk pembersihan gitu. Ya. Ini bahasa ini nanti ada demonstrasi di mereka, kemudian apa? Buntutnya adalah Presiden Soeharto pun mundur nanti. Nah, nanti kita gitu nanti masuk ke masa reformasi ya. Nah, ini kita bisa lihat gitu apa peran mahasiswa dan pelajar itu jadi penting nanti nih, apalagi di masa sebelum reformasi maupun sesudah reformasi gitu. Kita bisa setelah reformasi itu banyak mahasiswa itu bisa turun ke jalan demonstrasi lah menentang kebijakan pemerintah gitu. Namanya negara demokrasi wajar ya ketika ada demonstrasi. Nah, kita bisa lihat ini sebelah kanan itu foto apa mahasiswa yang menolak RUU KUHP ya, rancangan undang-undang KUHP dan juga pelemahan KPK. Itu tahun 2019 nih, kita bisa lihat. Mungkin ada yang pernah ikut atau lihat ya peristiwa itu. Nah, kemudian di masa reformasi itu ada pelaksanaan otonomi daerah. Itu salah satu hal yang dituntut perubahan ya ketika reformasi. Nah, diantaranya di bidang ekonomi itu untuk otonomi itu adalah pengelolaan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta penetapan upah minimum regional. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa diatur oleh daerah dan beberapa hal yang tidak diatur oleh pusat. Jadi jelas gitu pembagian wewenangnya. Nah, ini bidang politik dan bidang ekonomi. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke masa ini ya, peristiwa global ya. Ada konflik Kamboja. Jadi Kamboja itu perang saudara. Ya, di sini Indonesia tuh terlibat sebagai penggagas atau pemrakarsa Jakarta Informal Meeting (JIM). Gitu. Jadi kenapa Indonesia terlibat dalam JIM? Karena itu untuk salah satu itu mewujudkan ini ya undang-undang pembukaan undang-undang ya kalau mengusahakan perdamaian dunia sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia gitu. Jadi Indonesia di sini berusaha banget untuk mewujudkan perdamaian juga dan ketertiban dunia dengan cara apa yang membuat pertemuan informal ini gitu antara pemimpin Vietnam dan Kamboja seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini JIM 1 dan JIM 2 ya. Nah, pembicaraan di hasilnya adalah konflik Kamboja pun mereda ketegangannya gitu. Mereka mau berunding ya, gencatan senjata. Ini yang JIM. Nah, ini. Dan juga kita juga mengawasi juga lah gitu dalam konflik Kamboja ini. Nah, itu dekade 90-an. Nah, kemudian ada gerakan non-blok. Nah, setelah Perang Dunia Kedua itu kan muncul ya nanti blok barat, blok timur kan. Nah, dunia itu dipicu ketakutan akan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Nah, di sini Indonesia bersama beberapa pemimpin negara Asia Afrika ya, mereka menginginkan non-aligned movement, gerakan non-blok, arti tidak berpihak kepada blok manapun, nggak barat, nggak timur, kita di tengah-tengah lah gitu. Karena mereka juga sadar gitu ketika
diam saja pun juga jadi korban gitu. Sebaiknya punya sikap, tapi sikap itu tidak mendukung keduanya gitu. Jadi non blok itu bisa dikatakan tuh salah satu upaya Indonesia dan dari Presiden Ghana ya, yang Kwame Nkrumah dari Yugoslavia, dari India dan Mesir itu suatu upaya untuk meredakan ketegangan dunia akibat perang dingin ini gitu ya. Karena negara-negara dunia ketiga seperti negara-negara yang baru merdeka itu apa terlibat perang tuh bisa mengalami kerugian yang besar gitu. Nah, itu kita juga salah satu negara yang selain membantu penyelesaian konflik negara tetangga, kita juga sebuah negara yang paling banyak ya mengirimkan pasukan perdamaian. Kita juga salah satu negara yang aktif menyuarakan apa kebebasan dan ketidakadilan seperti itu dengan kekuatan netizen. Nah, ini kita tuh punya peran banyak ya di PBB ya, punya sejarah lah. Kita negara yang pernah masuk dan pernah keluar. Salah satunya negara yang pernah keluar masuk dari PBB. Nah, ya, kita negara yang mengirim kontingen Garuda yang banyak gitu dibanding negara-negara lain, pasukan perdamaian lah. Nah, terus juga bagaimana negara kita itu juga memperjuangkan Palestina ya gitu. Awalnya pembakaran mimbar di Masjidil Haram ya, nggak salah Masjidil Haram itu membuat organisasi konferensi Islam gitu. Nanti Indonesia pun bakal terlibat ya sebagai anggota juga dan juga tuan rumah KTT OKI nanti. Nah, selanjutnya ada beberapa badan pemerintah ya yang bertugas untuk pertama tuh masalah pengkajian dan penerapan teknologi BPPT, BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Lalu kemudian ada LAPAN, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Ada LAPAN, ada BPPT gitu. Ada lagi juga BATAN, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Gitu. Ada juga LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nanti ke semua ini pada sekarang ya, masa sekarang tuh nanti jadi BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional gitu. Jadi kalau untuk ketika ada teknologi baru tuh nanti BPPT yang mengkaji. Kalau untuk masalah penerbangan pesawat itu 8. Kalau untuk energi nuklir itu biasanya Batan ya, seperti itu. Jadi tolong dibedakan ya perbedaan-perbedaan organisasi tersebut berdasarkan wewenang mereka. Nah, selanjutnya adalah revolusi hijau ya, agak mundur sedikit. Tadi kan reformasi balik ke orde baru ya. Itu salah satu program kerja dari salah satu program kerja dari pemerintah gitu. Nah, ini diantaranya adalah ini ya, penyediaan sistem air melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk, pestisida gitu tuh dengan cara ada intensifikasi ya, peningkatan kualitas, ekstensifikasi, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, diversifikasi ragam tanaman, ada rehabilitasi pengembalian kesuburan tanah. Jadi di situ intensifikasi itu bisa dikatakan kebijakan pemerintah lah dalam namanya panca usaha tani dalam revolusi hijau. Jadi nanti dampak dari revolusi hijau tersebut negara-negara kita bisa surplus beras ya. Apa sih latar belakangnya? Karena ini pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan pangan itu tidak sebanding. Jadi kalau pertumbuhan penduduk itu bisa dikatakan tuh lebih cepat daripada pertumbuhan pangan.
ya. Itu teorinya Robert Malthus. Ya, kalau penduduk itu lebih cepat dalam deret ukur, sedangkan pangan itu deret hitung. Jadi tuh nggak imbang lah gitu jumlah penduduk dan kebutuhan makannya. Makanya tuh kekhawatiran itu terjadi kelaparan seperti itu. Makanya pemerintah tuh pun salah satu itu menggalakkan program KB gitu. Ini jadi ada masalah revolusi hijau untuk pertaniannya, nanti ada pengendalian penduduk melalui KB. Nah, jadi selanjutnya itu ada mana? Kalau ada gerakan separatisme ya tadi ya, yang sempat saya singgung tadi tuh tentang PKI ya. Nah, di sini PKI ini ya membawa dampak positif juga itu kalau negara kita itu mendapat dukungan dari Amerika nanti dalam masa agresi militer Belanda. Nah, selanjutnya itu tadi ya, latar belakang revolusi hijau tadi itu untuk apa? Mencegah gitu pertumbuhan penduduk yang banyak dan diimbangi dengan pertumbuhan pangan yang sesuai. Seperti itu. Jadi pemerintah tuh harus gimana cara itu menghasilkan pangan gitu untuk masyarakat yang semakin hari itu semakin banyak jumlahnya. Sedangkan jumlah tanah pertanian pun segitu-segitu aja gitu. Ya. Jadi dampaknya tadi apa? Kita surplus beras nanti. Nah, tadi mahasiswa juga tuh ya dalam foto yang terakhir saya sampaikan ini. Nah, ini ya. Demonstrasi tentang penuntutan RUU dan juga undang-undang pelemahan KPK. Seperti itu tuh foto-fotonya tuh yang terbaru. Kalau tahun 1998 yang protes Soeharto ya, itu karena KKN. Nah, kemudian kita pun yang oh ya lupa, saya PBB yang di PBB saya lupa sampaikan kalau di PBB itu adalah kelanjutan dari LBB. Jadi ketika gini urutannya. Perang Dunia Pertama, LBB lahir, Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian Perang Dunia Kedua. Gitu. Jadi PBB itu adalah lanjutan dari Liga Bangsa-Bangsa LBB. Nah, keanggotaan pun di PBB ya ada beberapa keanggotaan di Dewan Keamanan, salah satunya itu ada anggota tetap dan tidak tetap. Di sini PBB itu punya tugas tuh menjamin keamanan dunia meskipun pasukan PBB pun kalah jauh ya gitu dalam kasus misalnya kasus Rusia dan Ukraina lah gitu. Terus kemudian tadi negara non blok ya. Nah, ini ada Kwame Nkrumah itu Ghana, Joseph Broz itu dari Yugoslavia, Nehru dari India, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, dan Presiden Soekarno gitu dari Indonesia itu penggagasnya. Tadi yang Oki, yang Oki tadi tuh ini ya pembakaran bagian dari Masjid Al-Aqsa gitu oleh orang Israel gitu. Jadi itu memicu kemarahan dan juga wacana gitu kalau sudah saatnya itu warga muslim itu bersatu di bawah satu pemimpinan yang kuat gitu diantaranya. Nah, terus satu lagi saya lupa itu di program kerja di masa demokrasi liberal itu ada namanya deklarasi Juanda ya yang penambahan batas laut itu. Jadi batas laut itu nanti jadi perhatian di kabinet Juanda ya gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya tentang materi kisi-kisi sejarah Indonesia ya. Mohon maaf kalau misalnya ada agak sedikit melompat-lompat, tapi ini disusun berdasarkan kisi-kisi yang ada gitu. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.